Married? Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Hari ini saya mau bacakan peringatan ya, nasihat atau perspektif dari siapa ini, Profesor Dr. Didi Jerah ini, tentang hutang Indonesia yang dibuat oleh Pak Jokowi sekarang itu akan menjadi beban, ya enggak? Pemerintah atau pemerintahan berikutnya, presiden berikutnya. Siap-siap siapa yang menjadi presiden ya. Ya memang dulu pernah Pak Jokowi itu bilang, saya nggak punya beban saat memimpin pemerintah itu. Dalam periode kedua dia bilang, saya nggak punya beban masa lalu. Tapi masalahnya dia memberikan beban untuk orang-orang di masa depan. Dia nggak punya beban masa lalu, tapi memberikan beban untuk orang lain. Didi Jerah bin waspada, Jokowi wariskan utang terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ini saya membaca aja dari bisnis.com, tapi ini berita lama ya. Berita lama tapi perlu kita ketahui untuk menjelaskan. Sekarang beberapa hari yang lalu, 3-4 hari yang lalu, kita mau hutang lagi 500 juta dolar dari World Bank. Jadi nambah lagi hutangnya. Sekarang berapa hutangnya? Ini saya bacakan dari berita tulisan Rika Anggra ini, Very Fresh Cinetia, bisnis.com ya. Tanggalnya 14 Oktober 2020 jam 15.31. Sekarang bulan akhir 27 Januari. Berarti sekarang November, Desember, Januari, Februari. November, Desember, Januari. 3 bulan kemudian utang lagi 500 juta. Kita lihat hari ini, bulan Oktober. Ekonom senior Indef Didi Jerah bin meminta pemerintahan berikutnya agar mempersiapkan diri. Pemerintah berikutnya itu setelah tahun 2024, kalau memang Pak Jokowi sampai tahun 2024 ya, agar mempersiapkan diri untuk membayar hutang yang disebabkan periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Nah, sekarang petikan ucapannya. Jokowi akan mewariskan hutang terbesar dalam sejarah Indonesia kepada presiden berikutnya. Dia harus mempersiapkan diri untuk membayar hutang akibat pemerintahan Jokowi, kata Didi Jerah ini saat kuliah umum virtual yang diselenggarakan Politeknik STIA, Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi ya, atau administrasi LAN Bandung. LAN itu apa? Lembaga Administrasi Negara ya, Bandung. Rabu 14 Oktober 2020, 3 bulan yang lalu ya. Mantan anggota DPRI tersebut mengatakan utang Indonesia sejak 2014 hingga 2019, jadi periode pertama Pak Jokowi, hampir menyentuh angka 921 triliun. Masya Allah. Jumlah utang luar negeri terus membengkak akibat tidak ada yang mengontrol budget dan situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kenapa nggak ada yang ngontrol? Karena mungkin karena Perpu yang itu ya, yang bisa membuat budget sendiri untuk penanganan kesehatan fiskal dan pandemik ya, nggak dilibatkan DPR ya. Rencana APBN pada 2019 atau sebelum krisis pandemi, utang akan diturunkan menjadi 651 triliun. Rencana APBN pada 2019 atau sebelum krisis ya. Setelah COVID-19, utang 2020 diubah semaunya menjadi 1.530 triliun. Diubah semaunya itu di sini nggak dijelaskan, tapi di video yang lain dalam Bravo Studio kalau nggak salah ya, itu kenapa diubah semaunya, karena utang baru itu langsung loncat tanpa mengajak serta rapat dengan DPR. Itu yang dimaksud dengan diubah semaunya.
Itu videonya ada ya di Bravo Studio kalau nggak salah ya, di Bravos Radio, sorry, di Cirahap ini. Didi juga memberikan peringatan kepada pemerintah terkait disiplin fiskal. Pasalnya dia menghitung pemerintah Indonesia setiap tahun harus membayar utang hampir 1.000 triliun rupiah per tahun utangnya itu ya. Kata Rizal Ramli, tahun ini untuk membayar hutang, cicilan hutangnya aja, cicilan bunga hutang ya, bukan pokoknya nih, bunga hutang cicilannya 320 triliun dalam video yang lain ya. Didi Cirahap ini juga menyoroti sikap birokrat yang tidak bisa melakukan efisiensi di tengah pandemi COVID-19. Didi mencontohkan masih saja ada birokrasi yang melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah saat ini. Pemerintah tetap melakukan birokrasi kunjungan ke berbagai tempat, ke Bali, ke Bintan, kemana-mana untuk menghabiskan anggaran. Alasannya supaya ekonomi bergulir. Tapi bukan begitu caranya, katanya. Didi menambahkan utang yang tidak proporsional dan berlebihan akan menjadi jebakan serta bumerang bagi negara-negara yang berutang termasuk Indonesia. Akhirnya dana APBN, anggaran pendapatan belanja negara, dana APBN mereka masing-masing negara habis tersedot hanya untuk membayar hutang. Selain masalah utang, Didi juga menyinggung soal polemik Omnibus Law, lapangan kerja yang dianggap tidak memiliki urgensi di masa pandemi ini. Jadi inilah katanya Didi ya, keadaan negeri kita pada masa COVID dan merupakan kesempatan untuk pemerintah bersikap semau gue. Dan pembuatan undang-undang Omnibus Law itu tidak urgen, yang urgen adalah menyelesaikan COVID-19 dan mengendalikan budget dengan sebaik-baiknya di lapangan, ucapnya. Berdasarkan data International Debt Statistic IDS 2021, nah ini rupanya si wartawan nambahkan informasi baru ya. Utang luar ke Indonesia pada 2019 mencapai 402 miliar dolar atau sekitar 5.900 triliun dengan nilai kurs 14.700 rupiah per dolar Amerika. Jumlah utang luar negeri RI melonjak jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 379,5 miliar dolar atau sekitar 5.578 triliun. Realisasi tersebut membuat Indonesia menjadi negara dengan jumlah utang terbesar di Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, total utang luar negeri Vietnam pada 2019 mencapai 118,4 miliar, Thailand 120,2 miliar dolar, dan Filipina 83,6 miliar dolar. Ya. Itu ya, jadi kita menjadi pengutang terbesar di kawasan Asia Tenggara, dan kemampuan membayar juga dipertanyakan oleh para ahli. Itu ini ya, apa namanya, sekarang saksikan ya berita. Nah sekarang ada berita baru dari CNN ini ya. Ada bencana Indonesia utang 7 triliun dari Bank Dunia dari Jumat 22 Januari jam 2021 jam 13.49. Jakarta, CNN Indonesia resmi mendapat pinjaman sebesar 500 juta dolar atau setara 7,05 triliun, kursnya 14.100 dolar per 1 dolar ya, dari Bank Dunia atau World Bank. Utang tersebut bertujuan memperkuat ketahanan finansial dan fiskal Indonesia terhadap risiko bencana alam, perubahan iklim, dan risiko yang berasal dari sektor kesehatan. Nah ini dikatakan ya, press release-nya dikatakan oleh Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, Satu Kahkonen. Guncangan dan bencana seperti itu terus menerus ya, menjadi ancaman bagi kemajuan pembangunan Indonesia, kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste. Pada periode 2014-2018, pemerintah pusat sudah membelanjakan anggaran
sekitar 90 sampai 500 juta dolar per tahun untuk tanggap bencana dan pemulihan. Sementara itu dalam periode yang sama pemerintah daerah diperkirakan mengeluarkan 250 juta. Kakonen memperkirakan biaya penanganan bencana akan terus meningkat karena terjadi perubahan iklim dan meningkatnya urbanisasi. Hal itu menjadi tambahan beban bagi belanja, pelayanan pemerintah, ditambah lagi saat ini masih terjadi pandemi corona. Dengan mengurangi dampak bencana, lanjutnya perencanaan ini dapat membantu melindungi masyarakat yang miskin maupun rentan dan kerap harus menanggung akibat terberat dari bencana. Terlebih sebagian besar dan mereka tinggal di wilayah berisiko dan tidak memiliki cukup akses kepada berbagai layanan dasar ya, maupun sumber daya keuangan untuk mengatasi dampaknya. Jadi ini intinya ini ya, utang lagi itu Indonesia. Jadi pernah Pak Jokowi bilang bahwa dia tidak punya beban ya masa lalu dan begitulah dalam pemerintah. Tapi betul ya tidak punya beban, tetapi dia memberi beban ya kepada masa depan, khususnya kepada pemerintahan yang berikutnya yang harus menanggung hutang-hutang yang dibuat oleh pemerintah sekarang. Itu menurut perspektif dari Profesor Dr. Didik J. Rahbini ya, yang sudah saya sebut di depan video ini. Ya, daripada ngomongin ini, pusing ngurusin apa namanya, ngurusin masalah yang kayaknya makin banyak utang kita ya, dan rakyat juga harus merawat kebahagiaannya sendiri dan merawat ekonominya sendiri. Lebih baik kita lupakan sejenak ya kekisruhan ya, kondisi politik kita dan ekonomi kita. Jangan pusing mikirin beli beras literan aja. Nanti kalau mikirin politik itu nanti rugi sendiri karena masuk ke dalam 3 tahap, yaitu stres, tahap kedua stroke, kemudian out ya. Lebih baik kita menikmati lagu cinta berikut ini. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu. Sebab ku mengerti cinta itu tak mesti memiliki. Yeah, I know. Andai saja bisa kau. I like you. You're handsome, smart, and of course, I want a husband like you. Wow. I didn't lie, but if to be honest and to be serious, you should arrive to Kazakhstan. Ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku After 2 weeks. Maybe 2 weeks or 3 weeks or maybe more, maybe sebab ku mengerti cinta